Jadi untuk mengenali suatu kasus apakah itu sebagai bujukan moral atau dilema etika itu dibiasakan atau kita menggunakan 9 langkah. 9 langkah yang sudah digunakan sebagai dasar untuk penetapan kasus itu sebagai bujukan moral ataukah dilema etika. Nah, kadang masih merasa terjebak, seakan-akan kasus itu adalah dilema etika, benar versus benar. Tapi ternyata setelah kita lewati dengan 9 langkah itu, baru nanti ketemu kasus itu sebagai bujukan moral ataukah dilema etika. Terkait dengan kasus yang saya pernah alami di suatu lembaga, mungkin memang tidak secara jelas saya memisahkan kasus itu apakah dilema etika ataukah kasus itu adalah bujukan moral, karena kedua hal tersebut juga memiliki kemiripan yang sangat mirip ya, karena berkaitan juga dengan etika, dan etika itu tidak terlepas dari juga moral. Nah, kalau memang dilema etika itu biasanya suatu contohnya ya, ketika kita mau memberikan di kelas ya, memberikan hukuman terhadap seorang siswa, itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ketika memberikan hukuman itu. Jadi dalam mengambil suatu keputusan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang harus diberikan, itu kita harus memakai suatu pertimbangan. Yang pertama itu adalah ke lembaga. Jadi efek yang muncul ke lembaga, imbasnya ke lembaga, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dari lembaga kita ke dampaknya kepada siswa. Dampaknya kepada siswa itu bagaimana dari suatu keputusan itu atau kebijakan itu. Kemudian setelah itu adalah dampak ke PTK, Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di lembaga itu, dampaknya bagaimana. Kemudian ke masyarakat, dampak suatu keputusan itu ke masyarakat bagaimana. Nah, dengan mempertimbangkan semua hal itu, nanti dalam membuat suatu keputusan ada skala prioritas. Jadi skala prioritasnya lembaganya dulu. Jadi ini mempengaruhi enggak nama baik lembaga, kemudian mempengaruhi enggak dengan kemajuan lembaga, itu juga harus. Kemudian nanti dari lembaga itu unsurnya kan ada siswa, ada PTK, nah itu juga menjadi suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini merupakan suatu komprehensif komplit, jadi tidak bisa kita mengambil satu hal saja, misalkan dampaknya ke siswa saja, dampaknya ke guru saja, dampaknya ke masyarakat, itu tidak. Tapi kalau bisa kita padukan, kolaborasikan menjadi satu kesatuan utuh, sehingga keputusan kebijakan yang dikeluarkan itu selalu mengutamakan kepentingan semuanya. Pertimbangan, nah itu terjadi ketika kita sudah ya alat bukti, hasil investigasi itu sudah terkumpul. Biasanya kan saya juga diskusi bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru, kemudian dari beliau-beliau itu akan muncul beberapa opsi-opsi. Nah, opsi-opsi tersebut juga kemudian kita analisis bersama, kita analisis dampak positif dan dampak negatif dari opsi pemecahan masalah tersebut. Nah, kemudian dari situ nanti akan muncul mana opsi itu yang memberikan dampak positifnya itu lebih banyak kepada lembaga. Yang jelas di sini opsi yang kita pilih yang memberikan dampak positif yang baik kepada lembaga itu yang utamanya adalah tetap berpedoman pada etika dan moral. Kemudian juga kode etik lembaga, kode etik profesi, dan juga tata tertib yang ada di lembaga. Itu tetap menjadi pedoman kita dalam memilih opsi yang akan kita ambil sebagai nanti pengambilan keputusan untuk pemecahan permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah. Contoh realnya itu begini. Jadi misalkan kita kasus real. Contohnya yang sudah terjadi di sini pada saat kita melaksanakan study tour. Study tour itu ada kasus misalkan kasus kemudian anak yang
istilahnya atau orang tua tidak menyetujui program study tour dengan alasan memberatkan kegiatan itu. Nah, ini harus kita evaluasi. Jadi di sisi lain memang punya keterbatasan untuk istilahnya pembiayaan study tour. Di sisi lain butuh suatu kebersamaan agar study tour itu bisa berjalan, program itu bisa berjalan dan tidak menimbulkan kecemburuan antar siswa, antar wali murid atau anggota paguyuban. Nah, ini banyak pertimbangan yang dipakai. Jadi bagaimana bisa memfasilitasi keduanya. Jadi memfasilitasi dari pihak siswa, wali murid, memberikan solusi terbaik dari permasalahannya, keterbatasan pembayaran. Mungkin kita bisa memberikan tempo pembayaran, kemudian kita bisa memberikan keringanan pembayaran, kemudian kita berikan pengertian ke paguyuban, wali murid yang lain dengan kondisi siswa tersebut yang jelas bagaimana program study tour yang sudah dicanangkan oleh sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi berbagai aspek yang harus kita lihat, kemudian kalau bisa kita mencarikan solusi terbaik dari keduanya, dan itu adalah kuncinya komunikasi, membangun komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Jadi kalau komunikasi itu bisa dijalin dengan baik, kemudian saling memberikan pengertian, saya rasa segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Kalau di suatu kasus itu ya, yang pertama kita itu melakukan dulu yang namanya konfirmasi. Kemudian dari konfirmasi itu mengumpulkan alat bukti yang nanti akan menjadi bahan kita investigasi. Ketika alat bukti dan hasil investigasi itu terkumpul, maka akan kita lakukan diskusi bersama dengan Bapak Ibu guru dan staf untuk menemukan opsi-opsi apa yang nanti bisa membantu memecahkan permasalahan itu. Nah, dari opsi-opsi tersebut, ketika kita melakukan sharing bersama, maka akan diketahui dari opsi-opsi tersebut dampak positif dan dampak negatif ketika kita nanti mengambil opsi tersebut. Nah, dari hasil sharing dan diskusi tadi, akhirnya nanti kita akan mengerucut pada salah satu opsi terbaik yang memberikan dampak positif yang lebih banyak kepada lembaga, utamanya dampak positif jangka panjang. Jadi dipastikan ketika menemukan suatu kasus itu, sebelum mengambil suatu keputusan, pastikan bahwa kita memang benar-benar sudah melakukan konfirmasi, investigasi juga, kemudian didiskusikan, barulah kita bisa mengambil namanya keputusan. Kalau cara yang paling efektif, karena setiap kasus itu kan jelas berbeda bagaimana bentuk penyelesaiannya, karena efektif atau tidaknya, karena perbedaan kasus sendiri. Ada kasus yang istilahnya cepatlah diselesaikan, katakanlah ada anak yang bertengkar di kelas, kemudian gurunya mendamaikan, sudah saling memaafkan, selesai, mereka sudah bermain bersama. Itu kan istilahnya hal yang simpel sekali untuk diselesaikan. Tapi ada juga kasus yang memang perlu kita melakukan konfirmasi dan investigasi. Bagi saya yang paling efektif itu ketika mau mengambil suatu keputusan terhadap suatu kasus itu, pastikan bahwa kita itu pengambilan keputusan itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Jadi perlu meminta pertimbangan, mungkin kalau di sekolah dengan Bapak Ibu guru yang senior, atau mungkin jikalau mereka itu dirasa masih kurang pertimbangan dari mereka, mungkin kita bisa meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang berkompeten. Katakanlah kalau memang saat ini terkait banyak yang terjadi di lembaga itu terkait dengan kasus perundungan atau pembulian itu, mungkin ketika kita mau mengambil suatu keputusan, kita bisa konsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Ya mungkin kalau di lembaga saya kan sudah kerjasama baik dengan Pak Babinsa dan juga Babin Kaptipmas. Di situ juga bisa menjadi bahan
pertimbangan saya untuk meminta masukan dari beliau-beliau terkait juga tentang masalah pembelian dan perundungan, sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu benar-benar keputusan yang mendasar, bukan hanya asumsi yang tanpa disertai dengan bukti. Ya, tantangan terberat itu kalau kita, menurut saya nih, berurusan dengan hati, jadi personal, itu menurut saya tantangannya sangat berat. Karena misalkan suatu kasus walaupun di sekolah kita belum pernah terjadi suatu kasus mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh seorang PTK atau pegawai atau bapak ibu guru ya, mungkin pelanggaran indisipliner. Nah itu apabila memberikan suatu sanksi itu membutuhkan ketegaran karena itu bersifat personal. Di sisi lain mungkin kita sebagai penanggung jawab itu wajib untuk memberikan sanksi, tapi di sisi lain sebagai teman, kerabat ya, dalam suatu lembaga yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri, itu juga menjadikan suatu beban. Nah itulah yang mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita ini, dan itu yang mulai sekarang ini saya pelajari bagaimana bisa menyampaikan sesuatu itu, sanksi itu secara personal tanpa menyakiti hati orang itu dan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, tantangan ketika mengambil keputusan itu yang jelas, ketika kita mengambil keputusan itu kadang atau memang sering ya, tidak selalu memuaskan semuanya. Nah, tapi yang jelas ketika keputusan itu diambil, pasti diambil yang terbaik, yang memberikan katakanlah efek negatifnya yang terkecil, efek positifnya yang terbesar. Dan asas kita di sini adalah asas adil. Adil itu dalam berarti bukan berarti sama. Diibaratkan kalau kita punya anak ya, yang satu masih kelas 1 SD, yang satunya sudah kelas 1 SMA. Dalam pemberian uang saku itu kan dikatakan adil, tidak sama-sama. Kalau yang kelas 1 SD dikasih 1.000, kan nggak mungkin juga yang kelas 1 SMA itu dikasih 1.000. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Hal itu juga termasuk dalam ketika kita mengambil keputusan itu tadi mempertimbangkan efek negatif yang terkecil dan efek positif yang terbesar. Jadi gini, dalam menentukan suatu masalah ya, kita juga melakukan analisa dulu terhadap suatu permasalahan itu. Nah, kalau memang suatu permasalahan itu bisa diselesaikan, segera diselesaikan, dan urgent sekali sifatnya harus segera diselesaikan, maka juga akan saya selesaikan. Tetapi apabila suatu masalah itu membutuhkan suatu pemikiran yang panjang, evaluasi, analisa yang lebih dalam lagi, maka ya akan saya lakukan analisa yang lebih dalam. Jadi untuk membuat suatu keputusan, untuk membuat dari suatu permasalahan gitu ya. Jadi ini fleksibilitasnya itu disesuaikan dengan situasi, kondisi dan juga bobot dari permasalahan itu. Kita lihat gini, ketika permasalahan yang masuk itu diinventarisir ya, ada di buku bimbingan konseling itu, yang jelas kita menetapkan yang namanya skala prioritas, mana permasalahan yang bisa diselesaikan serta-merta. Seperti tadi yang saya contohkan, kalau anak ya tadi berdengar ya, langsung didamaikan, gurunya dituturi, katakanlah butuh waktu 5-15 menit. Nah itu kan memang bisa. Nah mungkin ada suatu kasus tertentu itu yang perlu istilahnya kita butuh waktu. Karena apa? Kita butuh konfirmasi kedua belah pihak, apalagi kalau permasalahan itu sudah sampai menyangkut keluar. Nah mungkin ada pihak-pihak lain yang juga harus kita hadirkan, mungkin dari wali muridnya, mungkin juga dari komitenya, yang nanti memerlukan waktu untuk duduk bersama untuk mengkonfirmasi kasus itu. Jadi kita tetap segala permasalahan itu kita tampung, kemudian kita bisa menetapkan skala prioritas mana yang bisa segera diselesaikan, mana yang perlu perencanaan tindakan untuk dilakukan
mempermudah itu saya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi gini, sebelum pengambilan suatu keputusan, suatu kebijakan, saya melakukan yang namanya observasi. Jadi kita lakukan observasi dulu dari faktor yang mendukung, faktor yang menghambat gitu ya. Atau kalau biasanya itu kita cenderung menamakannya dengan analisis SWOT. Nah, itu memang harus kita pakai. Jadi faktor pendukung, tantangannya apa, nah itu harus kita pakai untuk mengambil suatu keputusan. Karena dengan melakukan suatu analisis SWOT itu nanti insya Allah faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor yang menghambat, tantangannya apa, kemudian pendukungnya apa, itu bisa kita kenali, dan keputusan, kebijakan itu yang kita ambil insya Allah akan baik-baik saja. Pemuda saya ketika mengambil suatu keputusan terhadap seperti kasus ya di Lima Etika dan Rujukan Nikah tadi, itu karena di awal saya itu terbiasa untuk melakukan konfirmasi dan mengumpulkan berbagai alat bukti yang kemudian saya lakukan diskusi untuk menemukan opsi sehingga akan dihasilkan opsi pilihan yang nanti untuk penyelesaian permasalahan. Sehingga ketika keputusan itu saya ambil, saya dasarnya kuat karena berdasarkan bukti, baik itu bukti mungkin bukti berupa benda maupun bukti berupa pernyataan. Dan yang sangat membantu saya juga adalah peran dari Bapak Ibu guru dan guru senior yang mungkin lebih berpengalaman terhadap penyelesaian permasalahan, dan juga catatan peristiwa atau permasalahan-permasalahan dari anak itu juga bisa menjadi sumber referensi. Katakanlah anak ini sebelumnya sudah pernah berkasus dengan ini, kemudian ini diulangi lagi. Nah, ini kan menjadi catatan anekdot juga untuk anak-anak itu. Jadi sekaligus juga bisa mengontrol perilaku anak itu menjadi portofolio perilaku, istilahnya portofolio perilaku. Ketika awal dulu melakukan ini sudah diberikan treatment, itu ternyata mengulangi lagi, berarti treatment yang kita lakukan itu juga perlu dievaluasi. Dari setiap wawancara ini, kemudian dari pengalaman saya mengemban amanah sebagai pemimpin pembelajaran atau penanggung jawab di SDN Tumpang, itu setiap kasus, setiap permasalahan, setiap hasil dari analisa saya itu saya jadikan sesuatu modal. Jadi disitulah dari hari ke hari saya belajar, dari hari ke hari saya semakin memahami, dan dari hari ke hari saya semakin berusaha untuk membangun kompetensi saya. Karena dari banyaknya permasalahan, ketemunya permasalahan, kemudian dari hasil analisa, dari hasil observasi, dari hasil bertatap muka dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, itu banyak sekali pengalaman dan ilmu yang didapat. Sehingga sudah sewajarnya, sudah selayaknya memang untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, penanggung jawab suatu lembaga, itu perlu banyak belajar dan mengembangkan diri. Pengambilan keputusan itu kita jangan terburu-buru, karena keputusan itu nanti efeknya itu akan meluas, karena keputusan itu nanti akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tadi yang terlibat dalam kasus Dilema Etika dan Rujukan Moral tadi. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasari kasus tersebut. Mungkin ada nilai keadilan, nilai moral seperti tadi. Kemudian yang tadi saya sampaikan harus mengonfirmasi, mengumpulkan alat bukti, itu periksa dulu fakta dan bukti yang ada. Kemudian mengidentifikasi semua opsi-opsi yang ada dalam penyelesaian masalah. Kemudian dari opsi itu kita lakukan analisa, yaitu untuk kita tahu nanti dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, utamanya kita juga harus mempertimbangkan konsekuensinya untuk jangka panjang. Kemudian jangan lupa juga kita perlu konsultasi dengan rekan kerja, dengan teman sejawat, dengan Bapak Ibu guru atau pihak-pihak yang berkompeten, sehingga nanti pemikiran itu tidak hanya dari sudut pandang saya saja, tapi juga ada pertimbangan dari sudut pandang mereka. Kemudian juga memang kadang setelah kita
kita diskusi, ada opsi, kita mungkin butuh waktu juga perenungan ya, yang merenungkan dulu sebelum memang benar-benar keputusan itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Dan yang jelas seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan nilai etika, moral, kode etiknya sekolah, dan tata tertib sekolah